Firman Allah sore hari ini dengan tema orang percaya sebagai hamba. Saya minta Ibu Nani untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca sore hari ini. Kita sama-sama baca di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-13 dan 14. 1 Tawarikh 16 ayat 13 dan 14. Dipersilakan. Satu Tawarikh 16 ayat yang 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Hai anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Amin. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kata yang menarik dikatakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Hei keturunan Israel, hambanya. Ya, hambanya. Hamba itu di dalam bahasa aslinya itu disebut dengan kata doulos. Kita ingat dulu ada STT Doulos, Partai Damai Sejahtera ya, pimpinannya Bapak Ruyandi Hutasoid. Dan kita ingat pada saat itu STT Doulos yang ada di Jakarta pernah diserbu oleh massa sehingga mengakibatkan dua mahasiswanya, yang satu sampai mati, lalu yang kedua itu namanya Saniman. Dan kalau tidak salah yang Saniman sekarang ini dia berdomisili di Amerika ya, sebagai hamba Tuhan. Dan di sana dikisahkan bagaimana Saniman yang sudah mati kemudian tiba-tiba dia merasa rohnya naik di hadapan Tuhan, dan ketika di depan pintu gerbang Saniman ditolak ya, dikatakan saatmu belum tiba, kamu balik kembali. Dan di sana ketika rohnya Saniman kembali kepada tubuhnya, tiba-tiba tubuh yang kalau tidak salah itu ada kurang lebih sekitar 54 luka ya. Jadi di tubuh Saniman itu ada 54 luka, yang parah itu yang ada di kepala. Sehingga oleh dokter karena ada nafas, kemudian dilakukan tindakan medis. Dan akhirnya Saniman boleh sembuh dan sekarang dia melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, doulos atau sebagai hamba, ada beberapa hal yang harus kita sadari. Sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang hamba Kristus, ketika kita menjadi orang percaya, kehidupan kita menjadi doulos. Kehidupan kita menjadi hamba. Ada beberapa hal yang harus kita tahu. Yang pertama, seorang hamba itu taat kepada tuannya. Kalau saudara pernah melihat film Gladiator, bagaimana di sana dikisahkan seorang gladiator dia menurut akan tuannya ya. Kalau tuannya memerintahkan dia bertarung sampai mati, maka dia akan bertarung sampai mati. Nah, itu adalah kenyataan daripada seorang doulos. Seorang doulos atau seorang hamba yang menentukan hidup dan matinya itu adalah tuannya. Kalau tuannya memberikan kebebasan, dia hidup. Tetapi kalau tuannya menghendaki dia mati, ya dia mati. Salah seorang menteri luar negeri pada masa Bill Clinton, Reis Kondolosa, dia mengisahkan bahwa orang tuanya, nenek moyangnya, kakek neneknya itu adalah budak. Karena di dada sebelah kiri kalau tidak salah itu ada stempelnya. Jadi setiap budak itu diberi tanda bahwa itu adalah milik yang mempunyai budak, itu ada di stempel itu. Dan kakek nenek daripada Reis Kondolosa ini juga adalah salah seorang budak. Dan dia bersaksi
ketika hari ini dia bisa menjadi, kalau boleh saya katakan, seorang yang diperhitungkan ya, karena seorang menteri luar negeri, apalagi menteri luar negeri dari Amerika Serikat, sehingga dia bisa berpidato kemana-mana dan dia bersaksi dia adalah anak seorang budak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama tentang seorang budak, dia taat kepada tuannya. Taatnya taat sepenuh ya. Jadi apa yang diperintahkan oleh tuannya itu harus dilakukan. Nah, kita sadar kehidupan kita sebagai seorang doulos ya. Kita tidak berbicara orang percaya sebagai anak, tetapi kita berbicara orang percaya sebagai hamba. Ada satu hal yang harus kita perhatikan. Sebagai seorang hamba kita taat kepada Tuhan kita. Ya. Dan Tuhan memang tidak selalu berbicara secara langsung ya saat ini, karena di dalam 5 jabatan gereja, nabi, rasul ya, lalu kemudian ada pendeta atau gembala, lalu kemudian ada guru Injil atau penginjil, kemudian ada guru ya. Nabi dan rasul itu ya, maaf, nabi dan rasul. Nabi dan rasul ini adalah 2 jabatan yang sudah tidak ada lagi. Yang ada itu gembala, pemberita Injil, guru, itu yang masih ada. Tetapi nabi dan rasul itu sudah tidak ada. Tetapi karunia kenabian dan karunia kerasulan itu masih ada. Biasanya nabi itu, kalau saudara pernah mendengar seorang pengkhotbah yang diberkati oleh Tuhan luar biasa, yaitu Billy Graham. Billy Graham itu kalau boleh saya katakan dia seorang nabi yang hidup di abad yang awal 19 sampai dengan dia meninggal usia 90 tahun ya, sudah masuk mulai abad 20. Itu Billy Graham. Billy Graham itu seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ada beberapa presiden Amerika dia menjadi penasehatnya. Nah, di dalam kehidupan daripada nabi itu dia lebih banyak menyampaikan nubuatan. Tetapi kalau rasul itu dia tidak hanya mujizat, tetapi ada banyak pos-pos baru kebangunan rohani yang diadakan, itu adalah seorang rasul. Jadi seperti halnya Paulus yang dipanggil untuk orang di luar Yahudi dan Petrus yang dipanggil untuk orang Yahudi ya. Jadi kalau saudara perhatikan, seorang rasul seperti halnya 12 rasul Yesus, setelah pencurahan Roh Kudus mereka tersebar ke seluruh dunia ya. Jadi mereka ketika tersebar seperti Thomas. Thomas ini menarik karena di Kalkuta di India, papa mertua saya almarhum itu pernah ke sana dalam rangka ini ya, tugas dari UNICEF kalau tidak salah, karena beliau adalah tenaga medis. Dan beliau pernah cerita bahwa di salah satu gereja tua di Kalkuta India itu ada prasasti yang menuliskan bahwa yang mendirikan gereja ini adalah Rasul Thomas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanannya seorang doulos atau seorang hamba, dia mati dan hidupnya itu di tangan tuannya. Kalau tuannya memerintahkan dia pergi, dia harus pergi. Kalau tuannya memerintahkan dia jangan pergi, dan dia tidak pergi. Dengan kata lain, sebagai seorang hamba, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu menurut kehendak kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah seturut kehendak daripada Tuhan. Ini yang kita harus sadari bersama-sama. Mengapa demikian? Karena setiap kehidupan kita sebagai seorang doulos dan harus taat, ada rencana Tuhan. Jadi kehidupan saya dan kehidupan saudara itu ada di dalam rencananya Tuhan. Kalau kita lihat pengalaman daripada bangsa Israel, planning daripada Tuhan, rencana Tuhan untuk bangsa Israel adalah membawa mereka kepada tanah perjanjian.
tanah yang penuh dengan air susu dan madu. Dan tanah itu adalah tanah yang dulu pernah dikelilingi oleh Abraham, ya. Dikatakan Abraham setelah keluar dari Ur Kasdim, dia bertempat di Kanaan, dan Tuhan katakan negeri ini nanti akan aku berikan kepada keturunanmu. Jadi Abraham tahu nanti keturunannya akan berdiam di tempat ini, berkembang menjadi sebuah bangsa. Tetapi ketika Abraham masih hidup, itu belum terjadi. Setelah Abraham mati dan beberapa waktu kemudian, cucu daripada Abraham, anak daripada Ishak, yaitu Yakub, dengan membawa lebih kurang 60 orang anggota keluarganya, mereka pindah ke Gosen ketika Yusuf menjadi raja Israel. Dan itu menjadi titik awal setelah kemudian 400 tahun mereka berada di Israel, 400 tahun, 430, 450 tahun mereka ada di Mesir, barulah kemudian mereka dibawa oleh Tuhan ke tanah perjanjian. Jadi kita lihat ada satu plan di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Plannya itu apa? Masa depan yang penuh dengan pengharapan, negeri yang penuh dengan air susu dan madunya. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang penuh dengan air susu dan madunya, dan sampai hari ini produksi pertanian peternakan yang daripada Israel itu masih menduduki peringkat ini ya, peringkat dunia, dalam arti semua dunia bisa menerima kualitasnya. Jadi kalau boleh saya katakan, produk dari sana itu adalah high quality. Dan pemerintahan kita pada zaman Gus Dur itu sempat mengadakan kerjasama di beberapa event. Kalau tidak salah waktu itu Perdana Menterinya Israel itu masih Shimon Peres, ya. Sekarang Benyamin Netanyahu, dan memang keadaannya agak sedikit ramai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan katakan akan membawa bangsa Israel kepada tanah perjanjian. Tetapi kita lihat sepanjang perjalanan dari Mesir sampai dengan tanah perjanjian, kalau saya pernah berdiri, yang pernah saya saksikan itu ada di Yordania, dan ketika mereka sudah mau sampai ke tanah perjanjian, menyeberangi sungai Yordan, kemudian masuk di tanah perjanjian, bangsa Israel ulang kali mereka membuat marah Tuhan. Ulang kali mereka menyangkali Tuhan. Menyangkali Tuhan di sini lebih bangsa Israel tidak mengakui kehadiran Tuhan yang dinyatakan melalui tiang awan dan tiang api. Ketika mereka menghadapi Laut Tebel, mereka katakan, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Ada tiang awan, ada tiang api, ada penyertaan Tuhan. Mereka tidak pernah komplain kepada Tuhan, tetapi mereka komplain kepada Musa. Ulang kali ketika tidak ada makanan, mereka bilang, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Jadi rupanya seorang hamba Tuhan sudah sejak zamannya Musa dulu seringkali menjadi pelampiasan komplainnya daripada umat. Dan ini memang kalau boleh saya katakan satu hal yang rupanya sudah menjadi ini ya, ciri daripada umat Tuhan, ya. Saya memang ulang kali pernah dikomplain dalam berbagai peristiwa, tetapi satu hal setiap kali dikomplain saya minta pimpinan Tuhan, ya. Dalam arti jawaban yang saya berikan itu merupakan jawaban yang bisa menjawab komplain mereka. Dan puji Tuhan, Tuhan tolong beberapa kali di dalam masalah-masalah, kalau boleh saya bilang cukup genting, Tuhan ikut campur tangan, Tuhan bela, Tuhan tolong. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang hamba, sebagai seorang doulos, kita harus taat. Kalau bangsa Israel saat itu taat kepada Tuhan dengan mengikuti pimpinan daripada Musa, pasti mereka semuanya masuk tanah perjanjian. Tetapi karena ulang kali mereka menyangkali Tuhan, lebih kurang sampai 10 kali bangsa Israel menyangkali Tuhan, dan Tuhan katakan mereka yang keluar dari Mesir tidak boleh masuk kecuali Kaleb dan Yusa.
Dan ini sebenarnya sebuah kesedihan yang luar biasa kalau boleh saya katakan. Sesuatu yang sudah ada di depan mata tidak bisa dinikmati, sesuatu yang ada di depan mata tidak bisa dimasuki oleh karena kekerasan hati mereka. Sehingga 2 juta orang itu yang keluar dari Mesir, mereka semuanya mati di padang gurun ketika Tuhan membawa kembali bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Seorang hamba harus taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ketaatan itu penting? Kita harus menyadari rencananya Allah itu bukan rencana kita, seperti bumi dan langit. Rencana kita, saya berani jamin ya, tidak ada rencana daripada manusia 100% bisa membawa di dalam kehidupannya kepada masa depan yang penuh pengharapan. Tetapi itu beda dengan rencananya Tuhan. Kalau kita ada di dalam rencananya Tuhan, meskipun kita lihat itu sesuatu hal yang sulit, sesuatu hal yang mustahil, sesuatu hal yang tidak mungkin, kalau itu rencananya Tuhan, Tuhan akan bawa di dalam kehidupan kita. Sekalipun aku dalam lembah kelak, ya, saudara bantu doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores, ya. Di Mbai itu salah satu gereja yang dulu pernah saya kunjungi, lalu kemudian juga di Maumere itu gereja GPPS yang paling tua, ya, itu menjadi pusat, ya. Lalu kemudian Mbai itu dulu ada pengerja di sini, saudara Yulin Kaunang dan Cornelius Kopo, mereka ada di Mbai, ya. Jadi kalau dari Maumere ke Mbai itu 6 jam dari Maumere ke Ende. Lalu kemudian Ende sampai dengan Mbai itu ya lebih kurang 6 jam, jadi 12 jam. Jadi kalau di Maumere itu kita mau dari satu kota ke kota itu cukup lumayan asik, ya. Tetapi sepanjang jalan itu melewati laut, pinggir pantai begitu dilihat laut, lalu kemudian seperti hutan-hutan begitu banyak tanamannya dan itu menyenangkan sekali. Nah, kita berdoa supaya Tuhan tolong memberi kekuatan, memberkati. Ya, memang beberapa tahun yang lalu ketika saya ke sana memang sempat kita bantu untuk ini ya keramik. Lalu kemudian beberapa gereja di sana juga kita bantu pembangunannya dan rupanya sekarang dirusak lagi oleh bencana yang ada di sana. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan itu menjadi penting. Mengapa penting? Karena dengan taat artinya ada sebuah kerelaan, ya. Jadi ketika kita dipimpin oleh Tuhan ada sebuah kerelaan di mana kita nyatakan melalui ketaatan. Ketaatan itu bukan di dalam tekanan, tetapi ketaatan itu dilakukan dengan kerelaan. Kemana Tuhan mau bawa, kemana Tuhan mau pimpin, kita ikut. Karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, tetapi yang pasti kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kemenangan dan kemenangan itu pasti akan terjadi dalam hidup ini. Kemudian yang berikut, tidak hanya taat sebagai seorang doulos atau sebagai seorang hamba. Yang kedua, memiliki penyerahan diri, ya. Jadi ketika kita menjadi seorang hamba Allah, itu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri ini adalah sebuah kerelaan yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini yang pada akhirnya nanti membedakan orang percaya dan orang yang tidak percaya. Seorang yang percaya kepada Tuhan, salah satu tanda di dalam hidupnya, dia memiliki karakternya Kristus. Karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan orang percaya itu adalah sebagai tanda, sebagai bukti bahwa hidup kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, dan kita lihat Kristus itu seperti apa. Kata-kata Kristen itu pertama kali muncul di kota Antioquia.
Antioquia itu kalau dari beberapa penafsiran, kalau nggak salah sekarang ini ada di perbatasan antara Israel dan Syria. Antara perbatasan dan dengan Syria itu ada kampung Kristen ya. Saya lupa namanya apa, tetapi diperkirakan dulu tempat ini namanya adalah Antioquia, di mana murid-murid Tuhan untuk yang pertama kali disebut sebagai Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyerahan diri ini menjadi satu hal yang penting. Tanpa ada penyerahan diri, hidup kita tidak berubah. Tuhan mau ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mau melakukan penyerahan diri. Hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga orang-orang Kristen yang awal-awal, orang-orang Kristen pertama, mereka orang-orang di luar Kristen, mereka menyebut mereka sebagai Kristus kecil ya, atau Kristen, Kristus kecil, karena di dalam cara hidup mereka, tata cara hidup mereka, tuntunan hidup mereka itu sama seperti yang dilakukan dan diajarkan oleh Kristus. Sehingga orang gampang menyebut dia orang Kristen dan bukan dari perbuatannya. Dalam salah satu buku di sana menuliskan orang-orang Romawi pada saat itu dia memiliki satu tabiat yang betul-betul tabiat yang tidak manusiawi. Ada satu kebiasaan orang-orang Romawi itu kalau menghadiri pesta, tidak hanya pesta untuk tempat makan, lalu kemudian ada satu tempat, itu untuk muntah. Jadi ketika mereka pesta, mereka makan kenyang, ketika untuk mengurangi isi perut mereka memuntahkan. Nah, itu adalah salah satu hal yang menjijikkan yang dilakukan oleh orang-orang Romawi pada masa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang kedua, tidak hanya ketaatan tetapi juga penyerahan diri. Lalu kemudian mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu sudah menjadi hal yang wajib bagi orang percaya ya. Ada orang yang mengatakan saya tidak bisa melayani, tetapi ada satu hal yang dia bisa lakukan. Salah satunya yang pernah saya baca adalah kegerakan kebangunan rohani yang ada di kota Wales. Wales itu adalah satu kota yang ada di Inggris, dan kota itu terkenal kota yang tidak pernah berhenti dari kejahatan. Setiap hari selalu ada tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang di sana. Sampai pada waktunya ada seorang ibu yang selalu berdoa setiap hari. Dia berdoa supaya Tuhan kirim hamba Tuhan. Dan tidak hanya ibu ini, tetapi juga diikuti oleh beberapa jemaat yang ada di sana, yang mungkin sekitar 10 atau 20 orang dari gereja kecil yang ada di Wales ini. Mereka berdoa, mereka berkomitmen mohon supaya Tuhan mengirim seorang hamba Tuhan untuk mengadakan kegerakan rohani yang ada di Wales. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sehari 2 hari mereka berdoa, tetapi sampai bertahun-tahun mereka berdoa. Yang luar biasa, Tuhan tidak mengutus orang yang ada di Inggris, karena Wales itu merupakan salah satu wilayah dari Inggris, tetapi justru Tuhan gerakan seorang hamba Tuhan yang ada di Amerika ya, di benua yang lain, benua Eropa ini, benua Amerika. Sampai akhirnya hamba Tuhan yang ada di Amerika ini suatu saat setelah jemaat yang ada di West itu kalau tidak salah berdoa kurang lebih 3 tahun, dan sampailah jawaban itu menggerakkan hati seorang hamba Tuhan yang ada di Amerika. Yang menarik, hamba Tuhan ini tiba-tiba tidak ada visi, tidak ada bayangan, tiba-tiba dia digerakkan oleh Tuhan, ingin sekali untuk boleh melayani di West ya. Lalu kemudian dia membeli tiket kapal, dan selama beberapa lama perjalanannya sampailah dia di West. Yang menarik,
Minggu-minggu pertama ketika hamba Tuhan di West ini, hari pertama sampai kurang lebih sekitar 1 minggu atau 1 bulan, tidak ada sesuatu hal yang luar biasa. Sampai pada suatu waktu ketika hamba Tuhan ini berbicara mengenai waktunya Tuhan, mengenai saatnya Tuhan, dan dia mulai secara khusus berbicara mengenai pertobatan, ya. Dan pada saat dia berbicara mengenai itu, hari yang pertama tidak terjadi apa-apa, hari yang kedua tidak terjadi apa-apa, tetapi hari yang ketiga tiba-tiba jemaat yang hadir pada KKR-nya, mereka semuanya mulai berlutut. Mereka semuanya mulai mengaku akan dosa-dosa mereka. Mereka bertobat di hadapan Tuhan. Dan yang luar biasa, ketika di gereja ini berdoa, orang yang lewat di depan gereja itu hatinya juga dijamah oleh Tuhan. Dan di dalam catatan yang ada di kota West, setelah kejadian kebangunan rohani, selama 1 minggu di kota West tidak ada kejahatan. Ini semua oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini juga yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melayani Tuhan, persiapkan diri dengan baik. Kita sadar bahwa ketika kita melayani Tuhan, apakah itu firman Allah, apakah itu pujian, apakah itu mainkan musik, dan yang lain-lainnya, kita harus sadar bahwa ketika kita sampaikan firman Allah, ketika kita sampaikan berita daripada Tuhan, lewat apapun bentuknya, bagaimanapun caranya, kita harus sadar ada Roh Allah yang ada di sana. Dan kalau ada Roh Allah yang ada di sana, artinya ada kuasa. Orang yang mendengar, dia bisa dikuatkan, dia bisa bertobat. Orang yang mendengar, mereka bisa menyadari kehidupannya. Orang yang mendengar, mereka bisa bersukacita. Orang yang mendengar, bahkan yang sakit pun bisa disembuhkan oleh Tuhan ketika Roh Allah bekerja. Ya, kita sadar bahwa hari ini adalah waktu-waktunya Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Yoel bahwa pada akhir zaman Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya 2 kali lipat. Artinya rasul-rasul dulu pernah melakukan, dan hari ini lebih lagi yang terjadi di dalam kehidupan kita gereja Tuhan. Ke depan kita merindu ada banyak hal yang Tuhan boleh kerjakan untuk semakin menguatkan iman di dalam kehidupan kita orang percaya, semakin menguatkan panggilan kita sebagai pengikut Kristus, dan membawa setiap kehidupan kita kepada masa depan yang penuh pengharapan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.